Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 17 Oktober 2024 tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, identitas atau pengenal atau tanda pengenal bagi seseorang itu sangat diperlukan. Itu yang akan membuat dia atau membedakannya dari orang lain dan membuat dia memiliki ciri khas tersendiri. Identitas kita sebagai orang percaya disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang hidup dalam Kristus atau pengikut Kristus, mereka adalah orang-orang yang diberi gelar manusia baru, di mana setiap hal yang disebut dengan manusia lama itu telah digantikan, ditanggalkan, dibuang, diganti dengan manusia baru. Manusia baru yang dimaksud adalah hidup yang diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Di ayat 32 ini, di pasal 4 ayat 32, ada 3 unsur yang menjadi identitas atau karakteristik seorang pengikut Kristus, yakni ramah seorang terhadap yang lain. Berarti ini sebuah tindakan yang penuh dengan kelemah lembutan, memiliki interaksi atau hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ramah ini merupakan hal yang disebut sebagai tindakan nyata dari hidup dalam Kristus. Di zaman ini bisa saja kita menemukan ada banyak orang ramah di dunia maya, tapi tidak demikian di dunia nyata. Maka dalam ayat ini ramah yang disebutkan adalah kita memiliki kualitas hidup yang senantiasa memancarkan kedamaian, memancarkan hubungan kepada orang lain siapapun itu, sehingga kita akan dapat diterima dan dapat disambut dengan baik. Ada orang yang takut ramah karena nanti disebut SKSD, tapi di sini tidak menjadi penghalang. Seorang yang telah di dalam Kristus, dia hidup ramah sebagai perwujudan manusia yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Yang kedua adalah kasih mesra, penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra itu artinya bukan hanya teori dan sanggup bertahan, tetap mengasihi baik atau tidak baik keadaannya, dan tidak hanya pengajaran, tapi nyata di dalam tindakannya penuh kasih mesra. Lalu yang ketiga disebut saling mengampuni. Pengampunan adalah rahasia dari keutuhan sebuah persekutuan. Apabila dalam sebuah persekutuan orang-orang di dalamnya hidup saling mengampuni atau mampu mengampuni, itu yang akan menjamin keutuhan dari persekutuan itu. Dan hidup saling mengampuni ini dialaskan sebagaimana
Kristus telah mengampuni kita. Jadi ukurannya adalah atau modelnya adalah sebagaimana Kristus mengampuni kita. Kristus mengampuni kita itu bukan karena kita baik, bukan karena kita menguntungkan, bukan karena kita berlaku benar, tapi Kristus mengampuni kita itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya yang besar. Jadi mau mengampuni siapapun, termasuk mereka yang berbuat jahat, yang mengecewakan kita, atau yang tidak berbuat baik kepada kita. Saling mengampuni. Maka ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, ini merupakan unsur yang harusnya terpancar dari hidup seorang yang disebut Kristen atau yang sudah menjadi manusia baru. Milikilah semuanya itu, pancarkanlah semuanya itu dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Engkau telah membaharui kami menjadi manusia baru di dalam Engkau, maka tolonglah kami memancarkan karakter khusus, kami hidup ramah satu dengan yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Kiranya Engkau menguatkan dan menyanggupkan kami, hanya oleh penyertaan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.